Tak ingin adanya keluhan dari sekolah negeri maupun swasta lantaran tidak adanya calon siswa yang mendaftar, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Habib Adi Zainal Abidin bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Tegal M. Ismail Fahmi melaksanakan monitoring penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2022 di SD dan SMP yang ada di Kota Tegal. Monitoring pertama di SD Mangkukusuman 9, dilanjutkan ke SMP Negeri 1, TK dan SD Al-Hairiyah, dan TK Negeri Pembina di Jalan Jalak Kota Tegal. Melakukan koordinasi termasuk juga dengan pemerintah kota, Dinas Pendidikan dan juga DPRD. Sehingga harapan kami PPDB tahun ini akan bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kita harus memperhatikan aturan yang sudah kita sepakati. Pertama, adanya pembatasan. Untuk SD itu 28 maksimal per rombel, untuk SMP 30 itu per rombel. Dan SD negeri tidak diperkenankan menambah ruang kelas baru. Dan di samping itu juga untuk rombelnya pun tidak boleh ditambah. Dan kita harus memperhatikan terutama tadi beberapa kesepakatan zonasi dan sebagainya, dan juga ini yang berkaitan mereka-mereka yang punya ijazah TPQ Madrasah Diniyah itu mendapatkan tambahan bobot. Untuk yang TPQ berapa Pak? TPQ 1 itu Madrasah Diniyah 2,25. Jadi untuk Madrasah Diniyah kita tingkatkan. Kalau tahun kemarin adalah 2, tahun ini 2,25. Itu pun kami juga menghimbau dan nanti akan kita turun ke sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama. Itu pun harus mengikuti sesuai dengan kesepakatan, karena saat mau PPDB sudah duduk bersama, termasuk dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, sehingga tidak terjadi sekolah yang di bawah Kementerian Agama itu menerima semaunya, dan kita ingin memberikan kesempatan kepada sekolah swasta agar mereka juga bisa mendapatkan murid. Tapi memang bareng lagi di samping itu, harapan kami juga mudah-mudahan untuk sekolah-sekolah swasta juga harus memberdayakan diri. Makanya tadi kami sampaikan agar masing-masing termasuk kepala sekolah dan sekolahnya itu memotivasi diri. Sehingga ada beberapa yang sudah masuk di SD penggerak dan kepala sekolahnya adalah kepala sekolah penggerak, dan kepala sekolah penggerak itu harus memberikan laporan. Yaitu untuk negeri, untuk SD-nya adalah pertama SD Randu Gunting 6, SD Randu Gunting 7, dan SD Keturen. Adapun untuk swastanya itu yang pertama adalah SD PUI, dan yang kedua adalah SD THHK, yang ketiga SD Al-Hairiyah, dan yang keempat SD Al-Irsyad. Adapun untuk SMP-nya yang masuk SMP penggerak dan kepala sekolah juga kepala sekolah penggerak, yang pertama adalah SMP Negeri 1, dan yang kedua SMP Negeri 9. Adapun untuk SMP swastanya yang pertama adalah SMP THHK dan Muhammadiyah 1. Oh, SD-nya. SMP-nya enggak? SMP-nya hanya 1. SMP-nya hanya 1. Oh iya, untuk SD-nya tadi tambah 1, SD Muhammadiyah 1. Itu yang SD swasta yang masuk ke sekolah penggerak. Jadi untuk Bapak Ibu guru, orang tua, dan juga untuk siswa terkait dengan prosesi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 sudah dibuka resmi kemarin mulai tanggal 30 Mei dan akan berakhir nanti tanggal 6 Juni melalui 2 tahapan. Tahap pertama yaitu melalui 3 jalur yang dibuka, jalur zonasi, afirmasi, dan kepindahan tugas orang tua. Ini sudah ditutup kemarin tanggal 2 Juni pukul 12.00. Kemudian sekarang prosesnya adalah untuk tahap kedua yaitu jalur prestasi. Ada 20% kuota yang ditawarkan oleh setiap sekolah sesuai dengan daftar yang ada di masing-masing sekolah atau kuota yang ada di masing-masing sekolah. Sehingga kami berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru ini untuk secara terus-menerus menginformasikan kepada masyarakat di lingkungannya dan bagi orang tua siswa agar bisa dicermati dengan baik, memilih dengan bijak sekolah-sekolah yang tempat untuk pendaftaran putra-putrinya disesuaikan dengan minat dan juga dengan kedekatan rumah tinggal dengan lingkungan sekolahnya.
mudah-mudahan PPDB 2022-2023 ini bisa berlaksana dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun. Kami juga menghimbau semua siswa untuk bareng-bareng tetap belajar, semangat, dan disertai doa agar pandemi COVID-19 yang kemarin 2 tahun sudah kita melaksanakan belajar di rumah, sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka ini bisa kita optimalkan agar kualitas dan mutu pendidikan anak-anak Kota Tegal bisa lebih baik lagi. Pendaftaran di MTCN Taka 9 sudah ada 27. Rencana untuk kota dari satu rombel itu kan 28, tapi karena rencana satu anak tidak naik atau tinggal di kelas, sehingga kami menerima 27 siswa. Dan pada hari ini masih terbuka untuk pendaftaran siswa baru, karena pendaftaran siswa baru itu ditutup pada tanggal 6 Juni 2020. Upaya yang dilakukan tersebut untuk mendukung pemerataan siswa mendaftar di sekolah-sekolah lain. Tidak hanya sekolah negeri saja, juga berlaku untuk sekolah swasta, sehingga diharapkan tidak ada sekolah yang kekurangan murid. Jadi kita sudah memiliki SD dan sekarang adalah sekarang SMP negeri dan SMP 1 itu termasuk sekolah penggerak. Harapan kami mudah-mudahan setelah menjadi sekolah penggerak dan kepala sekolahnya juga kepala sekolah penggerak bisa memanfaatkan dalam rangka untuk bisa memotivasi bagaimana agar sekolah itu bisa maju, lebih maju lagi walaupun sekarang sudah maju. Dan informasi yang kami terima itu tadi untuk tahapan 1 sudah 80%, yaitu untuk target yang akan dicapai itu karena ada 8 rombel dan batas maksimal dari sekolah SMP adalah 30, sehingga batas maksimalnya adalah 240. Dan selalu kami menyampaikan sekolah negeri tidak diperkenankan untuk menambah ruang kelas baru. Dan untuk 80% tahap pertama itu sudah terpenuhi, untuk zonasi itu sudah 158 anak, afirmasi itu 30 anak, dan pindah tugas orang tua itu 4, sehingga 192, dan tinggal kekurangannya nanti pada tahap kedua kurang lebih 20% ya Bu ya. Ya, harapan kami mudah-mudahan nanti semuanya akan bisa terpenuhi, dan selalu kami menyampaikan agar pelaksanaan PPDB setiap tahun itu harus mengikuti regulasi yang sudah berjalan dan juga sudah menjadi ketentuan bersama, termasuk juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kesepakatan antara sekolah antara pemerintah kota dengan DPRD. Pak, untuk yang tadi 240 itu berapa kelas, Pak? 8 kelas. 8 kelas berarti ya. Ada aturan untuk per kelasnya maksimal? Per kelasnya maksimal 30. Itu maksimal. Kalau di bawah itu nggak masalah. Tahap pertama itu sudah terpenuhi itu? Iya. Iya. Kalau tahap pertama sudah terpenuhi, sudah sesuai dengan ya. Berarti untuk sekarang yang tahapan untuk jalur prestasi? Ya. Itu dari tanggal hari ini sampai tanggal 6 Juni. Sekali lagi mohon maaf adanya titipan-titipan ya. Itu sudah bukan waktunya lagi kan gitu ya Pak Pam ya. SMP negeri ini menggunakan sistemnya real time online. Kalau SD tadi masih non real time online, sama dengan SMP swasta. SMP swasta juga masih non real time online. Jadi karena sistemnya sudah menggunakan sistem online, maka ini memudahkan untuk semua pihak bisa memantau secara langsung detik demi detik perkembangan proses PPDB ini dilaksanakan. Jadi jangan khawatir, proses ini adalah proses yang secara online bisa dipantau oleh semua pihak. Jadi kita mempedomani yang pertama Permendikbud 1 2021 dan Perwalnya, Perwal 16 2022. Kita ikuti bersama proses pelaksanaan PPDB 2022-2023 ini dengan baik. Insya Allah PPDB tahun ini lebih meningkat kualitasnya. Kami menghimbau kesempatan yang baik ini agar kesempatan untuk tahap 2 yang sekarang mulai dilaksanakan tanggal 2 Juni sampai dengan 6 Juni ini betul-betul bisa dipilih oleh orang tua siswa, mengarahkan putra-putrinya untuk bersekolah di sekolah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa, sehingga nanti pada saat mereka belajar betul-betul sesuai dengan keinginan siswa tersebut dan bisa meraih prestasi yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu semua. Masih ada waktu sampai dengan Senin besok tanggal 6 Juni jam 12.00 Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, diinformasikan atau kurang jelas, silakan hadir di sekolah, ada posko PPDB seperti yang kita lihat di sini. Atau kalau masih perlu informasi lebih lanjut di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Tegal di lantai 2 juga kita membuka posko pelaksanaan PPDB tingkat Kota Tegal. Semangat terus untuk belajar, memacu prestasi anak-anak Kota Tegal, dan salam cerdas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyampaikan bahwa pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 1 memperdomani perwali yang sudah disampaikan dan informasi-informasi terkait dengan regulasi dari Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah sesuai dengan lini masanya kemarin per jam 12 malam SMP 1 sudah memenuhi kuota yang 80% yang didapatkan dari 3 jalur, baik itu jalur zonasi, kemudian perpindahan orang tua, dan jalur afirmasi. Tanggal 3 sampai tanggal 6 kita akan memulai untuk pemenuhan yang 20% di jalur prestasi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan aman, dan SMP Negeri 1 yang merupakan sekolah penggerak siap bersinergis dan siap untuk bisa mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu. Sampai dengan hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik karena kami memperdomani regulasi yang ada. Bu, sistem untuk perankingan para pendaftar ini sudah secara otomatis, secara komputerisasi? Iya, betul. Jadi seluruh orang tua yang sudah melakukan pendaftaran real time online secara otomatis kami admin dan operator itu tinggal memverifikasi data saja, tetapi by sistem mereka langsung mendapatkan hasil dari situ. Jadi pendaftar sudah mengetahui istilahnya ranking-ranking berapa secara otomatis dari online tadi ya? Iya, betul. Jadi semua dasar dari perankingan untuk yang pertama tadi melalui zona dulu, kemudian setelah zona kalau misalkan nilainya sama, usia yang lebih tua, kalau usia sama pendaftar yang lebih dahulu, seperti itu. Jadi semuanya by system sudah dan orang tua insya Allah, karena kami sebelumnya juga memberikan beberapa informasi kepada orang tua, sudah memahami regulasi dari PPDB.